Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa kita berkumpul di tempat ini dalam rangka kita sama-sama tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu syar'i. Kita berharap, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas jalan menuntut ilmu dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian kita akan lanjutkan. Silakan buka. Kita akan lanjutkan pembahasan dari fikih al-wajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Ad-Doktor Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita kemarin sudah selesai, ya, seingat saya pembahasan tentang azan sudah selesai. Sekarang kita akan masuk, ya, qala musannif rahimahullahu taala di halaman 80 yang sesuai dengan kitab saya tentunya. Apa? Syurutu sihhatis shalah. Ya, yang itu kan syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Naam. Syurut, ya, jamak dari syartun. Ya, syarat-syarat sahnya salat. Jadi syarat ini dijelaskan oleh para ulama, ya, kalau istilah dalam usul fikihnya, ma yalzimu min adamihi adamu al-masyrut wa la yalzimu min wujudihi wujudul masyrut. Syarat itu sesuatu yang jika dia tidak ada, maka tidak ada juga yang disyaratkan. Dan jika dia ada, tidak harus ada yang disyaratkan. Ya. Bingung? Itu bahasa usul fikih, ya. Memang begitu. Ya, contoh misalnya, ya, kalau sudah dicontohkan insya Allah lebih paham tadi. Misalnya salah satu syarat sholat itu adalah toharo, ya, berwudu. Nah, kalau, ya, seorang berwudu, ya, maka sholatnya sah, dianggap ada. Itu. Namun jika seorang berwudu, ya, tidak harus ada sholat. Paham? Ya. Kalau seorang tidak berwudu, saya ganti. Seorang tidak berwudu, maka sholatnya tidak ada, tidak dianggap, ya. Jika dia tidak ada, maka yang disyaratkan juga tidak ada. Jika seorang tidak berwudu, maka sholatnya juga tidak ada, tidak dianggap sah. Namun jika dia ada orang berwudu, tidak harus ada sholat. Ya, antum wudu, tapi tidak harus ada sholat, kan? Ya, antum mau wudu saja, begitu, beribadah kepada Allah dengan berwudu, sudah selesai. Nah, harus ada sholat.
Tapi kalau wudu tidak ada, maka sholatnya juga tidak sah. Itu ya gambaran mudahnya. Nanti di usul fikih lebih untuk istilah seperti ini biasa dibahas di usul fikih. Ya, intinya syarat ini harus ada, ya, agar yang disyaratkan itu sah. Dan syarat ini biasanya tempatnya di luar ibadah. Syarat biasanya tempatnya di luar ibadah. Nah, kalau rukun dan faraid itu tempatnya di dalam ibadah. Jadi jadi syarat ini ibarat seperti muqaddimah sebelum kita masuk sholat. Perkara-perkara yang wajib kita adakan sebelum kita masuk pada sholat. Begitulah kalau gampangnya. Di Al-Wajiz beliau sangat jarang membahas definisi dari apa itu syarat. Langsung beliau sebutkan saja, ya, karena memang ini ringkas. Kalau di kitab-kitab fikih yang lain biasa dijelaskan dulu apa itu syarat, apa itu syarat sah, apa itu syarat wajib. Nah, kita ikut saja alur yang ditulis oleh beliau di sini. Intinya perkara-perkara ini harus ada, wajib sebelum antum masuk pada sholat. Kalau ada yang kurang maka sholat antum tidak sah. Ya. Yushtaratu lisihati sholat mayali. Disyaratkan untuk sahnya sholat perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, kata beliau, al-ilmu bidukhulil waqti. Pengetahuan akan waktunya waktu sholat. Pengetahuan akan masuknya waktu, ya, maksudnya waktu sholat. Jadi itu syarat yang pertama. Artinya seorang itu ketika dia sholat, dia sudah tahu itu sudah waktu sholat. Ya. Kalau dia sholat di luar waktu, ya, maka sholatnya tidak sah, ya, tanpa ada uzur. Jika tanpa ada uzur, baik itu sebelum waktunya atau sesudah lewat waktunya, tanpa ada uzur maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah 'alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Ala, artinya wajib. Kewajiban atas orang-orang yang beriman, ya, kitaban, masih di kitaban, kewajiban, ditakkid lagi oleh Allah, ya. Ada kata ala dan ada kata kitaban. Ini menunjukkan wajib. Mauqutan, yang dibatasi waktu. Itu. Sesungguhnya salat adalah kewajiban orang-orang beriman yang dibatasi waktu. Maka melaksanakan salat harus pada waktunya. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita bahas waktu-waktu salat yang 5 waktu. Fala tasihu as-salatu, maka tidak sah salat qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktunya. Wala ba'da khurujihi, dan juga tidak sah setelah keluar waktunya. Jadi itu ada batas waktu awal, ada waktu akhir. Barang siapa melaksanakan solat di luar waktu kedua waktu tersebut maka tidak sah solatnya. Illa li'udhrin, kecuali kalau ada uzur. Ketiduran misalnya, ya, ketiduran atau yang lainnya, atau lupa, maka ini tetap sah solatnya. Itu syarat yang pertama. Maka ini harus diperhatikan, ya, bagi terutama para muadzin. Karena masyarakat itu mereka sudah tidak lihat jam, lihat matahari, tidak. Mereka tinggal tunggu azan. Kalau sudah azan mereka sudah tahu bahwa berarti ini sudah waktu sholat. Maka para muadzin itu harus berhati-hati, ya. Misalkan di azan itu benar-benar sudah masuk waktu sholat, ya, sudah masuk waktu sholat. Itu. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, barakallahu fiik. Yang kedua, at-taharatu, suci minal hadatsaini, dari dua hadas, ya. Hadas besar dan hadas kecil, ya. Hadas kecil bisa suci dengan cara berwudu, dan hadas besar bisa suci dengan cara mandi. Ini sudah dibahas ketika dalam bab taharah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kalian, ya, hendak melakukan salat,
faghsilu, maka cucilah wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki, wa in kuntum junuban. Ini tadi yang tentang hadas kecil. Wa in kuntum junuban, dan apabila kalian junub, ya ini hadas besar, fatahharu, maka bersucilah, itu dengan cara mandi. Itu. Ini wajib kalau akan sholat berwudu dari hadas kecil dan mandi dari hadas besar. Dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima solat tanpa bersuci, ya. Allah tidak menerima solat tanpa bersuci. Ini jelas ya, harus suci. Kalau seorang solat tanpa bersuci dengan sengaja, maka solatnya tidak sah dan dia berdosa. Kalau dia dia tidak bersuci kemudian solat karena lupa, bukan karena sengaja, maka dia tidak berdosa, dan tapi solatnya tidak sah, ya, dia harus mengulang solatnya. Baru ingat ternyata subuh misalnya bangun, ya, langsung wudu, padahal dia misalnya junub, ya, dia junub malamnya, terus subuh langsung bangun, langsung dia wudu, cuma terus ke masjid. Nanti setelah salam baru dia ingat ternyata dia junub, belum mandi. Maka dia tidak berdosa karena lupa, ya, bukan sengaja. Tapi dia harus ulang sholatnya, mandi terus mengulang sholat. Karena ini syarat, ya. Karena ini perkara syarat, ya. Yang ketiga, ya, taharatu thawbi, sucinya baju, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat, alladzi yusolli fihi, yang dia sholat di situ. Jadi baju, badan, dan tempat harus suci dari najis, harus bersih, suci dari najis. Amma taharatu thawbi, adapun dalil tentang sucinya, wajibnya sucinya baju, ya, berdasarkan, ya, firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu fatahhir, maka sucikanlah, bersihkanlah, ya. Surat Al-Mudaththir ayat 4. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjida falyaqlib na'laihi wal yanzur fihima fa in ra'a khabathan falyamsahhu bil ardi thumma yusalli fihima." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka baliklah kedua sandalnya, dibalik, lihat telapaknya, maksudnya tapak sandal, dan lihatlah kepada keduanya, kedua telapak sandalnya. Kalau dia melihat khabathan, najis, maka falyamsahu fil ard, maka gosokkanlah, ya, kedua sandal tersebut di tanah. Tsumma yusalli fihi, kemudian salatlah dengan menggunakan dua sandal tersebut. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, ya, para sahabat yang kala itu memang biasa sholat menggunakan sandal, ya, biasa, karena lantai Masjid Nabawi ketika itu adalah pasir, tanah, maka biasa mereka menggunakan sandal. Maka Nabi suruh bersihkan sebelum masuk masjid, lihat dulu kalau ada najisnya, gosok ke tanah, ya, kemudian sholat dengan menggunakan sandal, tidak apa-apa. Yes, ini sudah dibahas di kitab Thaharah kemarin, ya. Untuk kitab Thaharah masih dengan ummahat waktu itu, ya. Jadi tanah itu pembersih, bisa menjadi pembersih bagi, ya, sandal yang menginjak kotoran. Itu dalil tentang bersihnya baju. Wa amma taharatul badan, adapun dalil tentang harus wajibnya bersihnya badan, ya, berdasarkan berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qad sa'alahu 'anil madhi, yang Ali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madhi. Beliau mengatakan apa? Kuntu rajulan madza'an, aku laki-laki yang sering mudah keluar madhi, ya.
madhi sudah dibahas di kitab Thaharah. Maka beliau ingin bertanya hukumnya kepada Nabi, tapi malu karena Rasulullah itu kan mertua beliau, ya. Fatimah adalah istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Maka diutuslah siapa? Miqdad al-Aswad di Nabi Ali radhiyallahu anhu suruh ya Miqdad untuk bertanya kepada Nabi tentang bagaimana ini madhi, hukumnya bagaimana. Maka Nabi menjawab tawadhu, cukup berwudu saja, enggak perlu mandi kalau keluar madhi. Waghsil dzakaraka, dan cucilah zakarmu, cucilah kemaluanmu. Ya, berarti badan itu harus bersih dari madhi, ya, dan madhi termasuk najis. Nah, di sini Nabi suruh mencuci zakarnya yang ada madhinya. Nah, kalau madhinya itu kena selain di kemaluan, ya di paha misalnya, maka harus dicuci juga, ya. Harus dicuci juga karena dia najis, ya. Madhi itu ya sekedar mengulang adalah cairan yang bening, yang keluar ketika syahwat ya mau naik. Mulai syahwat seorang laki-laki ataupun perempuan naik, itu keluar madhi. Yang keluarnya itu tidak memancar dan tidak disertai dengan futur, letih setelah keluar. Tidak seperti mani. Dan terkadang keluarnya tanpa disadari ya oleh orangnya. Tidak sadar keluar madhi. Baik, dan ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Itu, dan dia najis ya. Madhi adalah najis, makanya Nabi suruh cuci. Nah, kalau madhi itu kena di baju, ya pastikan biasanya kena di celana, dicuci ya celananya. Dalam riwayat lain Nabi suruh ambil air dengan telapak tangan terus disiram ke baju yang kena madhi. Seperti itu. Karena dia najis. Dan juga dalil yang lain tentang harus sucinya badan itu waqala lil mustahadati, itu Nabi bersabda kepada wanita yang mustahadah. Ini mustahadah juga sudah dijelaskan di kitab Thaharah itu wanita yang keluar darah di luar masa haid dan nifas, dia keluar darah terus-menerus. Ini mustahadah. Nabi mengatakan kepada wanita tersebut, "Ighsili anki ad-dama washolli." Cuci darimu darah tersebut dan salatlah. Ya, cuci darimu darah tersebut dan salatlah. Ini. Jadi kita bersihkan ya pakaian kita, hati-hati ya kalau kita sebelum wudu ke kamar mandi, ke WC, buang air, maka kita jaga jangan sampai mengenai baju kita ya, dijaga. Adapun wa amma tuharatul makan, adapun dalil tentang wajib sucinya tempat salat, faliqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kepada para sahabat beliau, wa qad balal arabi, yaitu di mana telah kencing seorang Arab Badui di masjid. Kisahnya sudah ma'ruf, insyaallah antum paham ya, pernah dengar ketika seorang Arab Badui masuk ke masjid dan kencing di dalam masjid di sudut. Maka setelah dia kencing, Nabi memerintahkan ariqu ala baulihi sajlan min ma'in, tumpahkan pada kencingnya itu, bekas kencingnya itu satu ember dari air, ya, disuruh siram oleh Nabi. Kata para ulama menunjukkan ya tempat salat itu harus suci, ya. Ini dalil-dalil yang beliau penulis sampaikan di sini. Naam. Ada faedah yang beliau sampaikan, man shalla wa alaihi najasah, barang siapa yang salat dan pada tubuhnya ada najis, ya, la yadri biha, yang dia tidak tahu, yang dia enggak tahu ternyata ada najis di badannya atau di bajunya ada najis, dia enggak tahu ya. Maka kata Syekh di sini, fa sholatuhu shahihatun, maka salatnya sah. Ya, karena dia tidak tahu dari awal bahwa di bajunya ada najis. Wala i'adata alaihi, dan tidak wajib dia mengulang salat. Itu kata Syekh di sini. Dia tidak wajib, salatnya sah, dan dia tidak wajib mengulang salatnya lagi. Wa in alima biha athna as-shalah, dan jika dia mengetahui adanya najis tersebut di tengah-tengah salat,
Ya, jadi sementara sholat ini, tiba-tiba dia sadar di bajunya ada najis. Apa yang harus dia lakukan? Fa in amkanahu, kalau memungkinkan, kalau memungkinkan bagi dia izalatuha, untuk menghilangkan najis tersebut, ya, kalau dia memungkinkan bagi dia untuk menghilangkan najis tersebut, bi ankanat fi na'laihi aw fi thawbin zaidin ala ma yasturul aurata. Ya, misalnya najis tersebut ya ada di sandalnya, ya, atau ada di baju yang hanya sebagai tambahan dari, ya, baju utama untuk menutup aurat. Misalnya di peci, ya, di ini kan. Ini kan kalau kita singkirkan enggak terbuka aurat kita, cuma tambahan saja. Atau di selendang, ada orang sholat apa? Itulah selendang bisa orang pakai di leher itu. Ya, rida. Nah, kalau cuma baju tambahan seperti itu yang bukan baju utama untuk menutup aurat yang memungkinkan untuk dikeluarkan, maka apa? Azalaha, maka dia keluarkan, ya. Dia lepas pecinya atau ridanya, misalnya di selendangnya. Wa atamma sholatahu, kemudian dia sempurnakan sholatnya. Jadi tidak perlu dibatalkan sholatnya. Kalau memungkinkan dikeluarkan. Wa illam yumkin izalatuhana, kalau tidak memungkinkan dikeluarkan, ya. Misalnya najis itu di tengah-tengah sholat dia sadar najis tersebut ada di bajunya yang untuk menutup aurat, kan tidak mungkin dia buka bajunya, ya, atau di celananya. Maka apa yang harus dia lakukan? Sholat, maka dia tetap sholat, wala i'adata alaihi, dan dia tidak perlu mengulang sholatnya. Begitu. Ini yang dikuatkan oleh penulis, ya. Dari awal, ya, kita sudah tahu, ya, namanya mempelajari, ya, fiqih itu banyak sekali khilaf. Nah, ya, ini yang kita baca apa yang dikuatkan oleh penulis di sini, ya. Nah, tentu beliau memiliki dalilnya apa? Berdasarkan hadis Abu Sa'id, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Di tengah-tengah salat fa khala'a na'laihi, tiba-tiba Nabi melepas kedua sandalnya. Nah, di tengah-tengah salat Nabi lepas kedua sandalnya. Fa khala'a nasu ni'alahum, maka manusia pun melepas sandal-sandal mereka. Satu masjid lepas sandal karena melihat Nabi melepas sandal. Ini Masya Allah bagaimana cepatnya sahabat itu untuk meneladani Nabi SAW. Mereka nak mikir ini kenapa, tidak pikir, pokoknya Nabi lepas, kami lepas, ya. Makanya ada suatu kitab yang dulu disebutkan, judulnya apa? Ya, khola'ta wa khola'na, ya, ra'ainaka khola'ta wa khola'na, kami lihat kamu lepas maka kami pun melepas. Itu kitabnya sebenarnya tentang manhaj. Ya, ada kitab itu, ya, disampaikan dulu oleh guru kami yang menceritakan bagaimana sahabat itu cepat sekali ikut kepada Nabi SAW tanpa mempertanyakan. Ya, kami lihat engkau melepas ya Rasulullah, kami juga lepas. Itu. Nah, ini ternyata hadisnya. Maka satu masjid itu lepas. Falaman sarafa, ketika Nabi selesai dari salat, qala, Nabi mengatakan, lima khala'atum, kenapa kalian lepas sandal kalian? Ya. Qalu, mereka mengatakan, ra'ainaka khala'ta wa khala'na, kami melihat engkau melepaskan sandalmu, maka kami pun melepaskannya. Jadi para sahabat. Faqala, maka Nabi bersabda, Nabi jelaskan alasan mengapa beliau melepas sandal di tengah-tengah solat. Inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, atani, mendatangi aku, fa akhbaroni, dan mengkhabarkan kepadaku, anna bihi ma khabathan, bahwasanya pada dua sandal tersebut ada najis. Gitu. Makanya Nabi lepas. Akhirnya kalian enggak perlu ikut. Itu karena aku di sandalku ada najis, khabar dari malaikat Jibril. Jadi kalian tidak perlu ikut lepas, ya. Kemudian Nabi sebutkan hadis yang tadi sudah kita baca. Jika datang salah seorang di antara kalian ke masjid, ya, maka baliklah kedua sandalnya dan lihatlah kepada kedua sandal tersebut. Jika dia melihat khabathan, najis, maka gosoklah ke tanah, kemudian sholat dengan menggunakan dua sandal tersebut. Itu.
Jadi ini ya sah sholatnya, tidak perlu diulang kalau kita mengetahuinya di tengah-tengah sholat. Nah dari sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya bersihnya baju, badan dan tempat sholat itu bukan syarat, tapi termasuk ya faraid. Kalau dia syarat pasti akan gugur, harus diulang sholatnya. Tapi karena di sini Nabi tidak mengulang sholatnya, menunjukkan itu bukan syarat sahnya sholat, tapi termasuk faraid, kewajiban sholat. Tapi tetap wajib. Ya, dan namanya kewajiban kalau lupa atau tidak sengaja itu bisa gugur, seperti itu. Ya, ala kulli hal ya mereka sepakat tentang wajibnya apa? Bersihnya, sucinya badan, baju dan tempat dari najis ketika sholat. Apakah dia masuk syarat atau apakah dia masuk rukun ataukah faraid, maka itu ada khilaf. Nah, baca ya. Yang keempat kata beliau satrul aurati, menutup aurat. Nah, ini syarat yang berikut, menutup aurat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ya ambillah, pakailah perhiasan kalian di setiap ya kalian ke masjid atau di setiap kalian sholat. Ya. Maksudnya usturu, tutuplah auratikum, aurat-aurat kalian. Jadi maksudnya khudhu zinatakum ini ya, pakailah atau gunakanlah perhiasan kalian adalah tutuplah aurat kalian, itu maksudnya. Ya, wa kan wa dahulu yatufuna bil bait. Mereka tawaf di bait ya, di apa Ka'bah uratan, dalam keadaan telanjang. Itu. Jadi dahulu orang-orang musyrik itu tawaf itu dalam keadaan telanjang. Nauzubillah ya. Nah, di sini maka ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat ya, untuk ketika tawaf apalagi ketika sholat ya. Tuh. Waliqaulihi sallallahu, dan jadi ditutup ya, disuruh tutup oleh Allah aurat. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Ya, dan Allah tidak menerima solat seorang wanita yang telah haid kecuali dengan menggunakan apa? Khimar, kerudung. Sama begitu diatur? Nah. Wa auratur rajul di situ? Ya, wa auratur rajul, dan nah sekarang beliau akan jelaskan batas aurat laki-laki dan perempuan. Wa auratur rajul, auratnya laki-laki, ma baina suratihi wa rukbataihi. Apa-apa yang ada di antara suratih, yaitu pusarnya, pusat ya, udel. Kalau orang Jawa bilang, dan lututnya. Itu aurat siapa? Laki-laki. Kama jaa bidzalikal hadis, sebagaimana datang pada tentang hal tersebut al hadisu, sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, marfu'an, secara marfu' ya, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ma baina surati wa rukbati auratun. Apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut adalah aurat. Ini tentu bagi siapa? Laki-laki. Dan juga berdasarkan hadis Jarhad al-Aslami, qala, dia mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, wa alaya, lewat pada beliau, pada Jarhad ini. Nabi melewati beliau. Wa alaya burdah, dan aku memakai burdah, suatu pakaian ya, jenisnya namanya burdah. Faqad in kashafat fakhidhi, dan tersingkap kedua pahaku. Ya, pahanya mungkin ada angin atau apa, wallahu alam, tersingkap, pahanya kelihatan. Ya. Faqala, maka Nabi bersabda, "Ghutta fakhidak," tutupi pahamu. Fa innal fakhidha auratun, karena sesungguhnya paha itu adalah aurat. Tuh. Jadi laki-laki tidak boleh kelihatan pahanya walau sesama laki-laki ya. Tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki, tidak boleh perempuan melihat aurat perempuan. Apalagi ya laki-laki atau perempuan melihat aurat lawan jenisnya. Nah, ini harus hati-hati kita. Terkadang kan sama-sama laki-laki kok ya buka baju, pusak di luar, pakai celana di bawah pusak. Iya.
Jadi harus dijaga, nggak boleh. Nabi perintahkan. Ada sahabat yang kelihatan pahanya disuruh tutup oleh Nabi. Pakai celana pendek, ya, kelihatan paha. Walaupun sesama laki-laki, nggak boleh. Walaupun sesama laki-laki, apalagi yang lawan jenis, ya tidak boleh lagi. Nggak boleh. Jadi tetap jaga aurat kita, ya. Terkadang juga, ya, antara pusar dan paha, depan maupun belakang, ya, depan maupun belakang itu aurat. Terkadang ada ya pakai baju kaos pendek ketika duduk, ya afwan, garisnya keluar. Laki-laki, ya. Mungkin karena semangat kerja kan, so nak dapat kontrol, tapi ya usahakan hati-hati, ya. Makanya pakai kaos itu jangan yang pas di pinggang, agak panjang ke bawah. Ya kalau buat dalam rumah enggak masalah kalau cuma dengan istri, tapi kalau di luar, kalau mau kerja bakti misalnya, ya tetap kontrol auratnya. Ya, aurat. Ya, walaupun sesama laki-laki. Tak boleh. Wal mar'atu, dan perempuan masih sama? Sobeda. Nah, di situ sobeda. Tetap antum lebih panjang punya antum, ya. Oh, di sini masih Apa? Iya, lewat berapa ini ya paragraf. Ini aurat laki-laki. Cuma para ulama menjelaskan begini. Mereka mengatakan ada perbedaan aurat dalam solat dan aurat di luar solat. Nah, kalau kita pahami di sini secara zahir, aurat laki-laki kan pusar sampai lutut. Berarti yang wajib kita tutupi ketika solat cuma itu. Berarti boleh dong kita solat nak pakai baju. Yang penting kan tutup. Dia pakai celana misalnya di atas pusar ini sampai lutut, ceper. Tutup di paha sampai lutut. Terus solat, boleh kan? Kan kata Syekh auratnya di situ. Nah, ada hadis yang lain. Nah, para ulama menjelaskan beda antara aurat dalam solat dan di luar solat. Aurat di luar solat itu untuk menutupi dari pandangan manusia. Adapun aurat di dalam solat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sekedar aurat di dalam solat itu, perintah menutupi aurat dalam solat itu hanya sekedar menutupi dari pandangan manusia, berarti boleh kita solat sendiri dalam kamar dalam keadaan tidak menutup aurat, ya. Tapi kan tetap tidak boleh. Walaupun antum sendiri di dalam kamar solat malam misalnya, tidak ada siapa yang lihat, cuman pakai ya maaf celana kolor misalnya, tetap tidak boleh. Nah, karena aurat dalam solat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya lafaz yang Allah gunakan apa? Tadi khudhu zinatakum inda kulli masjid, inna kulli masjid, itu. Jadi beda. Nah, aurat dalam solat bagi laki-laki itu adalah pundak sampai lutut. Nah, jika memang dia punya pakaian ya yang bisa menutupi dari pundak sampai lutut. Nah, kalau dahulu para sahabat ya banyak yang ya masakin wal fuqara, miskin, yang mereka terkadang tidak punya kecuali satu lembar baju. Maka Nabi kalau tidak bisa menutupi sampai pundak, maka dijadikan izar. Jadi tinggal ditutup pusarnya ke bawah. Ya, pundaknya terbuka. Kalau memang darurat tidak punya pakaian, tapi kalau punya, maka wajib dalam sholat bagi laki-laki itu menutupi apa? Pundak sampai lutut. Ya, bukan cuma pusar sampai lutut. Di sholat pakai nak pakai baju atau pakai singlet? Pakai singlet terbuka, ya, bagian belakangnya. Ini juga adab yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja menemui orang-orang yang kita muliakan tidak mungkin seperti itu keadaannya. Bagaimana kita akan sholat ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun wal mar'atu, adapun perempuan kata Syekh di sini kulluha aurah. Mereka itu semua badannya aurat perempuan. Illa wajhuha wa kafaiha fi shalah. Ya. Kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya dalam salat. Itu. Jadi wanita wajib dalam salat itu menutupi seluruh ya tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan ya dalam salat.
Nah, wajah ini ya harus dibuka ketika sholat. Bagi ibu-ibu ya harus wajib dibuka, tidak boleh pakai cadar. Kecuali memang di tempat yang darurat ya. Yang kira-kira kalau sholat di situ nanti ada laki-laki yang bukan mahramnya lewat yang bisa melihat wajahnya, maka sebagian ulama mengatakan boleh dia tetap memakai cadarnya. Tapi kalau tidak, masjidnya sudah tertutup rapat dan tidak ada peluang lagi ada laki-laki yang melihat wajahnya, maka harus dibuka ya, penutup wajahnya ya, niqabnya, cadar harus dibuka ketika sholat. Itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu aurah, wanita itu aurat semua ya. Dan ingat ibu-ibu, sedikit tambahan sudah pernah dijelaskan dulu juga insyaallah tentang pakaian yang menutup aurat bagi wanita itu ya. Itu apa? Masih ingat kaidahnya? Masih ingat enggak? Ummahat. Yang menutupi apa? Satu, menutupi kulit. Dua, menutupi enggak ada ingat. Bentuk tubuh. Sekarang banyak wanita yang menutupi bajunya, menutupi kulitnya ya. Katanya menggunakan hijab atau apa? Pakaian syar'i, tertutup semua kulitnya, tapi bentuk lekuk-lekuk tubuhnya tidak tertutup. Artinya ketat sekali, Masya Allah, na'udzubillah ya. Dia tutup semua betul dari sampai kaki tertutup, tapi ketat sehingga bentuknya tidak tertutup. Nah, ini fitnah besar ya. Jadi harus menutup kulitnya dan menutup bentuknya, berarti longgar pakaiannya ya. Longgar ya. Tidak boleh yang ketat sampai ngepres di badan ya. Dulu waktu ada kajian ummahat di pondok ya, waktu itu ustadz, guru kami yang menyampaikan, memberikan tanbih kepada ibu-ibu yang hobi bawa motor ya, di sekitar pondok kan ummahat ya, kesana kemari antar anak bawa motor. Ketika di motor kan itu ya afwan ya, ngecap ke dada pakaiannya ya, kecap dan memang bentuknya ya, ngecap di dada. Ketika bawa motor kan angin. Nah, jadi dikasih, kalau bisa kalau di motor itu pakai yang agak lebih tebal lagi, atau perlu lapis dadanya ya, kalau bisa. Jadi biar nggak terlalu ngecap seperti itu. Jadi itu pakaian yang menutup aurat, selain menutupi kulitnya, menutupi juga bentuknya. Adapun sekarang, zaman sekarang ya Masya Allah, banyak yang wanita yang memang benar tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi juga sangat ngepres di badan bajunya, alhamdulillah ya. Ini fitnah yang ya besar juga. Dan juga berdasarkan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima salat seorang wanita yang telah haid, yang sudah balik, kecuali dengan menggunakan khimar ya, jilbab. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ini syarat ya, menghadap kiblat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fawali wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawali, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada, maka arahkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, ke arah Masjidil Haram ketika sholat maksudnya. Ya, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang buruk sholatnya. Ini nanti ada hadisnya dibahas ya di bab setelah beberapa bab ya setelah ini. Hadis orang yang jelek sholatnya. Ini hadis yang masyhur di kalangan para ulama fikih. Mereka juluki hadis ini lil al-musi'u sholatihi. Seorang laki-laki yang jelek sholatnya, yang dia sholat cepat-cepat, tidak ada tumakninanya ya, kemudian datang kepada Nabi mengucapkan salam, kemudian Nabi suruh bal irji fa innaka lam tusolli, kembalilah sholatlah, sesungguhnya kamu belum sholat. Ini kalau antum dapati istilah ini ya hadis itu maksudnya ya, hadis orang yang jelek sholatnya. Nabi mengatakan kepada orang tersebut, idza qumta ila sholati fa asbigil wudu'a thumma istaqbil al-qiblata.
Jika kamu berdiri untuk sholat, ya, maka perbaguslah wudukmu dan menghadaplah kiblat. Nah, ini ada fi'il amar, menghadap kiblat. Itu jadi wajib kita menghadap kiblat. Wa yajusu. Nah, sekarang boleh, kata beliau, tarkul istiqbali. Boleh meninggalkan menghadap ke arah kiblat pada beberapa keadaan. Jadi boleh seorang itu sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat pada beberapa keadaan, ya. Pertama, fi syiddatil khauf, pada saat dia sangat takut ketika sedang berkecamuk perang misalnya. Ya, sedang perang berkecamuk, tetap wajib sholat. Maka dia sholat, ya, sesuai di mana saja dia menghadap. Wafina, yang kedua, wafina filah fi safar ala rohilati. Ya, yang kedua yaitu ketika sholat nafilah, sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Itu. Jadi kalau sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Ya, dia tidak perlu mencari arah kiblat. Ya, dia sholat ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Tapi ingat, ini sholat apa? Nafilah, sholat sunnah. Nah, dalilnya mana? Beliau bawakan di sini. Allah Ta'ala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa in khiftum, kalau kalian takut, maka salatlah farijalan, dalam keadaan berjalan, aw rukbanan, atau dalam keadaan berkendara. Kalau dalam keadaan takut ini di perang. Iya, Ibnu Umar menafsirkan ayat tadi, fa in khiftum farijalan aw rukbana, apa? Mustaqbilil qiblati wa ghairi mustaqbiliha. Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ini tafsir dari Ibnu Umar tentang ayat tadi. Ketakutan yang amat sangat, ya. Perang misalnya, atau terjadi bencana alam, ya. Bencana alam yang sangat mengerikan, kita lari, ya, lari tunggang langgang misalnya. Maka sholat pada saat itu, ya, dalam keadaan takut, dalam keadaan berjalan atau berkendaraan, tanpa harus menghadap kiblat. Berkata Nafi, ya, tadi kan Ibnu Umar berkomentar. Nah, sekarang Nafi, muridnya Ibnu Umar, bekas budaknya sekaligus muridnya, dia mengatakan, Nafi mengatakan, la aro Ibnu Umar zakara dzalika ila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menganggap, ya, bahwasanya Ibnu Umar mengucapkan hal tersebut kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nafi, menurut saya, ya, tidak mungkin Ibnu Umar mengucapkan hal tersebut, ya, tafsir tadi, kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, itu tentang dalil apa? Tadi keadaan takut. Sekarang mana dalil tentang di atas kendaraan ini? Dari Ibnu Umar juga, qala, dia mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi. Beliau salat, ya. Yusabbihu, ya, itu menamakan sesuatu apa dengan bagiannya, ya. Terkadang salat itu cuma dinamakan ruku', ya, atau sujud. Nah, atau tasbih, bertasbih. Maksudnya yusabbihu ini bertasbih, maksudnya salat. Nabi salat di atas rahilatihi, di atas kendaraannya, ya. Qibla ayyi wajhin tawajjaha, ke arah mana saja, ya, tunggangannya itu mengarah, ya. Wa yutiru 'alaiha, dan Nabi juga salat witir di atas kendaraan, ya. Wa yara annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, kecuali beliau tidak salat di atas kendaraan ketika salat apa? Wajib maktubah. Nah, dari perkataan Ibnu Umar ini, Nabi salat ke arah mana saja kendaraan itu menghadap, berarti, ya, konsekuensinya bisa jadi tidak menghadap kiblat. Tapi kalau sholat wajib, kata Ibnu Umar, beliau tidak sholat di atas kendaraannya, ya, beliau turun. Kemudian faedah, ya, saya baca saja, lanjut, ya, tinggal 15 menit. Faedah, ya, man taharra al-qiblata fasalla ila al-jihati allati dhannaha thumma tabayyana lahu khata'uhu, ya, fala i'adata alaihi. Barang siapa yang sudah berusaha taharro, menyelidiki, mencari al-qiblah, arah kiblat. Misalnya seorang di hutan atau di
padang pasir atau di tempat yang dia tidak tahu arah kiblat. Dia sudah berusaha, kayaknya kiblat ke sana ini, ya. Kemudian dia sholat berdasarkan arah yang dia sangka itu kiblat. Yang dia sangka itu kiblat. Nah, setelah sholat, tabayyana lahu khata'uhu. Dia ketahui bahwa dia salah. Oh, ternyata kiblatnya bukan tadi yang saya sholat tadi, bukan ke arah situ ternyata. Ya, fala i'adata alaihi, maka dia tidak wajib mengulang sholatnya, kata beliau di sini. Berdasarkan hadis dari Amir bin Rabi'ah qala, dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah safar, perjalanan. Fi lailatin muzlimatin, dalam pada malam yang muzlimah, yang sangat gelap, gelap gulita begitulah. Nggak bisa lihat ini arah ini kemana ini. Falam nadri aina al-qiblah, dan kami tidak tahu mana arah kiblat. Fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi, maka setiap orang dari kami itu sholat berdasarkan hiyali, arah yang dia sangka itu kiblat. Pokoknya masing-masing jo, gelap sekali, ya. Falamma asbahna, ketika pada pagi hari, dzakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami ceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazala, maka turunlah ayat, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, di mana saja kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Dan Nabi tidak menyuruh mereka mengulang salat. Ini keringanan bagi mereka karena mereka memang tidak tahu, sudah berijtihad, sudah berusaha mencari arah kiblat, ternyata salah. Nah, kalau kita di tengah-tengah salat terus ada yang kasih tahu kiblatnya, Pak, salah. Kiblatnya bukan ke sana tapi ke sana, maka kita langsung putar saat itu. Langsung putar berdasarkan keterangan orang tadi, ya. Itu boleh. Tapi Masya Allah, kemudahannya Allah berikan kita zaman sekarang ini, ya, mudah sekali kiblat di mana saja kita berada, ya. Ada aplikasi, ya. Masya Allah, masjid di mana-mana, insya Allah mudah. Jadi harus ada ijtihad dulu, mencari arah kiblat yang mana. Ya, kalau sudah ijtihad dengan segala kemampuan, maka kita sholat ke arah yang kita sangka kuat, itu adalah kiblat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, an-niyatu. Syarat sholat, sahnya sholat yang terakhir adalah niat. Nah, yaitu apa? Wahi ayannu ya sholat allati qama ilaiha wa yu'ayyinaha biqalbihi. Yaitu dia meniatkan sholat yang akan dia kerjakan, dan dia ta'yin, dia harus tentukan apa sholatnya itu, ya, di hatinya. Lihat, biqalbihi, dengan hatinya. Jadi bukan cuma masuk masjid tuh, saya niat mau sholat. Misalnya dalam hati kita katakan, saya niat mau sholat, cuma begitu. Tidak boleh, harus dita'yin, ya. Saya ini mau sholat tahiyatul masjid, saya ini mau sholat qobliyah zuhur, saya ini mau sholat zuhur, ya. Seperti itu, harus dia ta'yin, tapi dalam hati, ya, tidak perlu diucapkan. Ya, kafardu zuhri, seperti dia niatkan sholat fardu zuhur, awil asri, atau sholat asar, aw sunnatihima masalan, atau sholat sunnah keduanya, ya, sholat sunnah qobliyah zuhur atau ba'da zuhur, ya, contoh seperti itu. Harus ta'yin, ya, harus hadirkan niat, kesadaran dalam hati, azam, tekad untuk melakukan ibadah sholat apa itu, ya. Wala yushra'u at-talaffuz biha, dan tidak disyariatkan mentalaffuz niat tersebut, mengucapkan niat. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melafadzkan niat. Ya, tidak ada dalilnya, ya. Wa inna ma kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qala Allahu akbar. Nabi itu hanya kalau mulai salat mengucapkan Allahu akbar. Walam yaqul syai'an qablaha. Beliau tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya, sebelum ucapan Allahu akbar. Wala talaffadha bi niyatil battah. Beliau tidak mengucapkan niat sama sekali, al-battah, ya, sama sekali. Wala qala usolli lillah. Beliau tidak mengucapkan usolli, ya. Usolli fardan, ya. Usolli lillah, fa salata kaida, salat ini mustaqbilal qiblah, menghadap qiblat, tidak. Arba'a raka'atin imaman,
sebagai imam, au makmuman atau sebagai makmum, ya. Wala qala, dan beliau tidak mengatakan adaan, menunaikan salat pada waktunya, wala qadaan, atau menunaikan salat di luar waktunya, qada, wala fardal waktu, dan tidak juga mengatakan salat fardu pada waktunya, ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan niat cukup, tidak perlu ditakyin, cukup dengan meniatkan saya salat pada waktu ini. Jadi ketika antum masuk ke masjid untuk salat zuhur, tinggal meniatkan saya salat pada waktu ini. Ya berarti maksudnya waktu salat zuhur. Tidak perlu ditakyin lagi salat zuhur. Antum masuk ke dalam masjid pada waktu maghrib, ya berarti niat salat pada waktu itu, yaitu salat apa? Waktu maghrib. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Cukup dengan begitu, tidak perlu takyin. Nah, tapi Nabi tidak mengucapkan lagi seperti itu dengan niat, ya, dengan talafut, tidak. Wa hadhihi asyru bid'un. Ini 10 bid'ah kata beliau. Kalau di sini bukan cuma 10 mungkin, ya, ada apa? Usolli apa? Saya lupa. Dulu anak hafal mati itu. Hafal di luar kepala dari kecil. Usolli DP lillah terakhir kalau di lafaz yang anak hafal. Ini kan usolli lillah, ya. Adaan lillahi ta'ala, itu terakhir. Lam yanqul anhu ahadun qattun, tidak dinukil dari Nabi, ya, ahadun, seorang sahabat pun, qattun, sama sekali enggak ada yang menukilnya. Dan sahabat tuh, ya, puluhan tahun sholat di belakang Nabi, di Madinah 13 tahun sholat di belakang Nabi. Masa enggak ada yang menukil Nabi mengucapkan usolli? Sedangkan di mana pandangan Nabi ketika sholat saja mereka nukil, mereka sampaikan pada kita. Ketika tahiyat Nabi melihat ke jarinya, mereka sampaikan pada kita. Lah masa niat ini kalau benar-benar Nabi lakukan, mereka tidak nukil kepada kita, ya. Tidak ada yang menukil dari Nabi bi isnadin sahih, baik dengan sanad yang sahih, wala dhaifin, bahkan dengan sanad yang dhaif tidak. Wala musnad, dengan sanad yang musnad, yang bersambung sampai Rasulullah, muttasil. Walal mursal, atau dengan sanad yang putus, yang mursal, ya. Mursal, hadis mursal tidak ada, ya. Tabi'in langsung menukil dari Nabi dengan menggugurkan, ya, sahabat. Itu hadis yang mursal. Tidak ada, kata beliau. Lafzatan, baik secara lafzat, ya, lafzatan wahidatan minha albatta, satu lafaz pun sama sekali tidak ada. Para sahabat menukil hal tersebut. Wala an ahadin min ashabihi, tidak seorang pun dari sahabatnya melakukan hal tersebut, ya, usolli dan seterusnya, tidak ada. Wala istihsanihi ahadun, wala istahsanahu ahadun, afwan, ya, wala istahsanahu ahadun minan tabi'in, tidak ada seorang tabi'in pun yang menganggap itu baik. Istahsanah atau istihsan masdarnya, menganggap ini kan baik, kita lakukan saja. Tidak ada tabi'in, tidak. Wala aimatul arba, dan tidak wala aimatul arba, dan tidak juga imam yang 4. Ini kata beliau, ya. Berarti hatta Imam Syafi'i, kata beliau, ya, tidak dinukil. Angin tongkat. Jadi nah itu kata beliau, sampai imam yang 4 pun tidak menganggap itu baik, ya. Talafut bin niyah itu. Nah ini sudah cukuplah perkataan beliau sini sebagai hujah bagi kita, ya. Ya, ini perkataannya untuk garis bawahi, ya, satu paragraf ini, ya. Jadi cukup di hati, tempatnya di hati. Nam wallahu taala alam bisawab. Ya sudah habis waktu, jam 12. Nah. Hah? Silakan. Sekarang bagaimana kalau di atas kapal pesawat pesawat yang sore tapi sampai tujuan yang 9 malam, nggak mungkin turun dari kapal. Nah, para ulama mengatakan begini, itu kan keadaan darurat, ya. Jika seorang melakukan perjalanan, misalnya setelah zuhur, di perjalanan terus dia ini, baik kapal atau pesawat atau mobil, ya, yang utamanya kalau dia memungkinkan untuk turun, kalau mobil,
ya tentu dia turun. Kalau tidak memungkinkan dia perjalanan itu dan dia yakin dia sampai di tujuannya itu sudah maghrib, berarti terlewat apa waktu asar, maka dia sholat asar di atas kendaraan, ya, dalam keadaan bagaimanapun, ya, sholat asar di atas kendaraan. Ya. Itu ada disebutkan di sini di Sahih Fiqh Sunnah, ada disebutkan seperti itu. Ya. Kalau dia memang yakin dia mau sampai di waktunya di tempat tujuannya itu selewat waktu salah satu waktu sholat, ya. Contoh tadi sholat asar, maka dia sholat di atas kendaraan, ya, kemana saja menghadap. Apalagi di kapal, berapa hari, ya, berapa hari, 1 minggu dulu Anda naik kapal 1 minggu, kan tidak mungkin kita akan kodok 1 minggu nanti sudah di daratan. Dan kapal memang ada musola, ada mihrab begini, tapi kan kapal tidak menghadap kiblat terus. Jadi kita sholat di masjid itu di mana saja. Seperti itu kata para ulama. Kalau di kapal kan ada tempat duduk. Iya. Sholat itu tidak ada. Wudu ada, kemarin ada toilet di pesawat tuh. Sedikit. Kalau ada air wudu wajib, tidak apa-apa. Karena masih ada air dan ada kemampuan dan ada air. Ya. Anda pernah wudu di pesawat, di toilet memang kecil, tapi memang kan tutup, ya, ditutup DP ini kita jangan sampai terkena najis dan kita wudu di toilet dibolehkan dalam keadaan darurat. Tidak boleh langsung kita pindah pada tayamum, kecuali memang tidak ada air sama sekali, atau air botol kita bisa. Kita kan masih mampu menggunakan air dan ada air aqua. Kalau kita wudunya sesuai sunnah, berapa? Wudunya Nabi berapa? 1 mud. 1 so' atau 1 mud? 1 mud, ya. Nah, 1 mud begini. Kalau kita wudhu sesuai sunnah, ini cukup, yang full. Dan antum duduk di pesawat, nak mau ambur-ambur ke sana kemari, duduk di kursi, wudhu sesuai sunnah. Nggak akan mau ambur sampai di kanan kiri, ya. Kalau orang sekarang wudhu, kita yang wudhu kiri kanan yang basah. Apalagi pakai itu keran munafik katanya, membuka dia berpancar ke sana. Itu jadi boleh di pesawat, usahakan itu dulu. Kalau memang sudah ada sama sekali, tidak ada air, tayamum. Gitu. Tapi kalau kita masih mampu, karena ini berpindah dari sesuatu itu harus ada, daruratnya itu harus ada. Antum kan mau berpindah dari wudhu dengan air ke tayamum, maka harus itu ilahnya tadi darurat. Kalau belum darurat, maksudnya belum ada uzur, masih ada air, terus antum tinggalkan hanya karena di toilet kagak ada ini, kagak ada itu, toh begitu kan? Ya, itu tidak boleh, tetap wudhu dulu. Atau kalau nak mau ke toilet di tempat duduk, dan insya Allah bisa. Kalau wudhu kita sesuai dengan Nabi, 1 mud, 1 begini. Nah, begitu Jod. Anak sering haji Ustaz. Anak sering keluar haji. Seperti Ali antum berarti. Kuntu rajulan madzaan. Kunta rajulan madzaan. Itu kan tidak wajib mandi wajib Ustaz. Tidak wajib. Kata Nabi tadi cukup wudu. Ada seorang sahabat juga begitu. Sebelum dia tahu hukum madhi tadi, dia selalu mandi. Dia selalu mandi, keluar madhi, mandi. Ya mungkin sahabat ini yang tahu Jo, ya, orang Arab kan besar mungkin. Jadi ada yang melihat istrinya saja keluar madhi, dan dia selalu mandi. Akhirnya ketika disampaikan kepada Nabi, ya, Nabi sabdakan tadi cukup wudu dan cuci dulu, bersihkan dulu asar madhinya di kemaluan atau di badan atau di baju, terus wudu. Tidak perlu mandi. Selama kita yakin itu madhi, baik itu banyak maupun sedikit. Cara mengetahuinya ya kalau madhi ketika keluar dia tidak mencerat dan tidak jadi futur, apa kata para ulama, lemas begitu. Tidak, biasa saja. Tidak mandi, tidak mandi walaupun madhinya banyak. Ya, tidak usah mandi. Kalau ketika orang yang memakai kain ihram diwajibkan lagi menutup pusar. Ketika memakai kain ihram, apakah wajib menutup pusar seorang laki-laki? Iya, kain ihram itu kan dilingkarkan di atas, di pusat, ditutup. Tutup. Kalau pundaknya tidak apa-apa terbuka. Kalau oleh berihram pundaknya kan
apa terbuka. Oh iya, Ustaz, anak pernah pulang kampung naik bis. Kalau nggak salah sore sampai bisa itu Sasono, Ustaz. Bis berjalan terus. Jadi anak sholat di dua waktu itu di dalam bis, dalam posisi berjalan, apa itu sah? Iya, apa? Seperti tadi. Sasono, Ustaz. Kita sama. Kalau apalagi bis kan, bis bukan kita yang kendalikan, tidak bisa berhenti, ya. Nah, susah mau berhenti kalau antum mau suruh berhenti nggak mungkin. Kalau di pesawat kalau nggak salah, kalau kita umroh itu kan dia dilakukan untuk tayamum, Ustaz. Apakah itu dari pesawat itu bilangnya untuk dilakukan tayamum saja? Kalau pertimbangannya untuk keselamatan ya, misalnya satu pesawat itu pilih toilet, dan setahu Anda toilet pesawat itu sempit dan airnya cuma seperti ekor tikus. Kalau memang itu berarti darurat, karena kan mereka yang paling tahu mudarat maslahat. Semua itu ke mau berwudu, maka enggak apa-apa. Ya, tapi kalau antum masih bisa berwudu dengan tidak ada mudaratnya di kursi tadi saja, tanpa pancar-pancar mengganggu yang lain, wudu lebih utama. Tapi kalau memang dari kru pesawat dan mereka yang lebih tahu wallahu alam, kalau mau wudu akan menimbulkan bahaya, ya, maka tayamum insyaallah. Kalau ngaji tadi kan, kalau bilang nanti setelah habis sholat, Banyak batuknya. ketika habis sholat kan kalau kita tahu ada ngaji di kayak dalam apa sholatnya susah atau ulang lagi. Setelah sholat tahu ada mazi. Ya seperti tadi Dang, setelah kalau tahu najisnya itu setelah sholat, maka dan tidak mungkin kan kita kasih keluar, ingat mazinya ya. Tapi kalau kita tahu dia keluar ketika sholat berarti batal. Ya, kita yakin ya ketika sholat itu keluar mazi, maka batal sholatnya. Tapi misalnya mazinya itu sudah keluar sebelum sholat, sudah keluar, kita sudah wudu. Nah setelah sholat kita lihat ternyata di baju itu ada bekas mazi yang tadi, yang sebelum kita wudu, ya, maka tidak mengapa. Tadi penjelasannya tetap sah sholatnya, tidak perlu diulang. Jadi itu ya. Tapi kalau mazinya keluar di tengah-tengah sholat berarti batal, karena batal wudu toh. Ya, tapi kalau mazinya keluar sebelum sholat dan antum sudah wudu, setelah sholat antum lihat, oh ini ada bekas mazi yang tadi belum kecuci. Nah ini tidak masalah, tidak perlu diulang sholatnya. Terakhir sudah, sudah. Terakhir sekali. Boleh? Ya. Mungkin minta faidah sedikit tafsir tentang ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah itu. Kemudian faidah bahasanya dari ketika setelah biru'usikum, kemudian berikut wa arjulakum. Nah, jadi faidah bahasanya di situ, kemudian tafsiran singkat tentang ayat itu. Oh, antum tanya. Iya. Oh, terkira antum mau kasih faedah. Nah, Oh, minta faidah. alasan serius. Iya. Minta faidah dari aku. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Naam, wa di situ atofnya ya arjula. Nah, kalau Syiah membaca ayat tersebut apa? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Maka arjul itu kaki, mereka atofkan ke kepala, ya ru'us. Makanya kaki mereka cuma usap katanya Syiah. Usaplah kepala kalian dan usaplah kaki kalian. Itu karena arjuli itu mereka baca kasroh, mereka atofkan ke bi ru'usikum. Begitu, itu ke Syiah, kepercayaan. Ya, adapun Ahlus Sunnah bukan cuma memahami Al-Quran itu dari apa? Kita sudah belajar usul tafsir. Nah, kembali ke usul tafsir. Kita mentafsirkan ini dengan bahasa dulu atau dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar usul tafsir kan, mentafsirkan Al-Quran. Pertama, Al-Quran ditafsir dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsir dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ditafsir dengan perkataan sahabat. Al-Quran ditafsir dengan perkataan tabi'in. Al-Quran ditafsir dengan bahasanya. Nah, kalau cuma nahwu, ya bisa saja baca wa masahu bi ru'usikum wa arjulikum. Boleh toh? Karena memang kaidah nahwu atof itu biasanya yang paling dekat. Yang paling dekat dengan arjul apa?
ru'us. Nah, tapi kita lihat bukan cuma dari bahan nahwu, kita lihat bagaimana Nabi mengusap atau mencuci kaki. Mencuci berarti atofnya ke apa? Aidiyakum ilal marafiq ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ya, jadi atof ke aidiyakum. Aidikum ilal marafiq. Itu faedah bahasanya. Jadi kita tafsir bukan dengan nahwu shorof saja. Kalau nahwu shorof ya bisa saja sah mereka mengatakan wamsahu biru'usikum wa arjulikum karena atof kepada yang paling dekat. Tapi kita lihat tafsir dengan perbuatan Nabi SAW. Nabi melakukan hal itu dan Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk mencuci kaki, bukan cuma mengusap. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung azan.